Pernahkah kamu mendengar tentang kisah seorang perempuan yang hidup kesepian, meninggalkan dunia dengan penuh kesedihan, namun kematiannya bukanlah akhir dari cerita, tapi justru awal dari legenda menyeramkan. Wewe Gombel, sebuah nama yang membawa ketakutan sekaligus teka-teki sosok perempuan yang suka menculik anak. Siapakah Wewe Gombel ini? Mari kita sama-sama simak penjelasannya. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang perempuan bernama Marni. Marni dikenal sebagai perempuan yang ramah dan baik hati. Marni menikah dengan seorang lelaki bernama Karso. Karso ini adalah seorang petani. Karso dikenal sebagai suami yang kasar, suka mabuk-mabukan, dan lebih suka menghabiskan waktunya untuk mabuk daripada bekerja di ladang. Bertahun-tahun lamanya menikah, Marni dan Karso ini tidak dikaruniai anak. Awalnya Marni berpikir bahwa cinta mereka bisa menutupi kekosongan tanpa adanya anak di dalam keluarga. Namun waktu demi waktu Karso berubah menjadi sosok yang dingin dan penuh kebencian terhadap Marni, karena ia menuduh Marni sebagai wanita mandul. Karso mulai menyalahkan Marni atas kemandulannya dan mulai sering memukuli Marni dan sering mencaci maki Marni. Keadaan semakin parah ketika sang ibu Karso atau ibu mertua Marni ikut andil dalam masalah ini. Ia menuduh Marni sebagai wanita pembawa sial yang tidak bisa memperoleh keturunan. Dengan kejadian ini, Marni menjadi sosok wanita dengan penuh kesedihan, amarah, dan kebencian. Suatu malam, setelah terjadinya pertengkaran hebat antara Marni dan Karso, Marni keluar dari rumah. Ia menuju pohon besar yang ada di kampung tersebut. Pohon itu letaknya ada di dalam hutan, dan para penduduk pun mengenal hutan tersebut sebagai hutan yang angker. Marni mengakhiri hidupnya di bawah pohon tersebut dengan menggantungkan dirinya sendiri dengan kain yang dibawanya. Keesokan paginya, tubuh Marni ditemukan oleh pencari kayu dan warga desa pun gempar atas kematian Marni tersebut. Para warga takut untuk mendekati pohon tersebut karena mereka berpikir bahwa roh Marni ada di dalam pohon tersebut. Tidak lama setelah kejadian kematian Marni, keanehan pun mulai muncul terjadi. Anak-anak yang sering diperlakukan kasar oleh orang tuanya secara gaib menghilang, dan warga desa pun yang mencarinya selalu diarahkan ke pohon besar yang ada di hutan angker tersebut. Anak-anak yang hilang ini pun bercerita bahwa mereka diculik sesosok perempuan berambut panjang menjuntai ke tanah, bermata merah dan menyeramkan. Perempuan ini memberi mereka makan dan menyanyikan mereka lagu Nina Bobo. Warga desa mulai mengenali bahwa yang dimaksud anak-anak tersebut adalah sosok roh Marni yang sekarang berubah menjadi Wewe Gombel. Dia menculik anak-anak yang tidak dicintai dan disiksa oleh orang tuanya, seolah-olah ingin melindungi anak-anak tersebut dari nasib buruk yang pernah ditimpanya. Sekarang, pohon besar yang ada di hutan angker tersebut menjadi simbolis adanya roh Marni yang dikenal sampai sekarang menjadi urban legend Wewe Gombel. Kita mungkin takut pada sosok yang bernama Wewe Gombel, tapi sebenarnya apakah yang lebih kita takutkan? Arwah yang gentayangan di malam hari, atau kenyataan bahwa kekerasan, ketidakadilan, pengabaian sering berasal dari sesama manusia itu sendiri?